Salam Pioners, semoga sehat selalu, salam sejahtera buat kita semua. Channel Pi Business Plan, membahas tentang Pi, seputar info-info real Pi Network, dan berita news dari core team. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan, simak video sampai selesai. Ralph Merkle memiliki proposal yang sangat membuka mata untuk implementasi blockchain dari Futarchi dalam makalahnya yang berjudul DAOs, Democracy, and Governance. Dalam proposalnya, setiap warga negara disurvei setahun sekali dan diajukan pertanyaan, seberapa puas Anda tahun ini dalam skala 0 sampai 1. Dirata-ratakan bersama-sama, ini memberikan skor kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Pasar prediksi pada skor kesejahteraan ini dikembangkan untuk setiap tahun selama 100 tahun ke depan, di mana para pedagang dapat berspekulasi tentang skor kesejahteraan untuk setiap tahun ke depan. Sebuah skor kesejahteraan masa depan secara keseluruhan kemudian dibuat dengan rata-rata skor untuk 100 tahun ke depan, pembobotan tahun-tahun sebelumnya lebih dari tahun-tahun mendatang. Ketika RUU baru diperkenalkan, ada periode 1 minggu di mana pasar berspekulasi apakah skor kesejahteraan keseluruhan akan naik atau turun jika RUU itu disahkan. Jika RUU itu disahkan, para pedagang yang bertaruh pada kesejahteraan keseluruhan yang naik sekarang memiliki keseluruhan kontrak kesejahteraan yang mereka pertaruhkan. Mereka akan menghasilkan uang jika mereka benar dan kehilangan uang jika mereka salah. Contoh Futarchi untuk memutuskan apakah akan memecat CEO atau tidak di mana nilai yang akan dimaksimalkan adalah pendapatan. Gambar dari konsensus. Sistem ini bisa menjadi sangat kuat karena beberapa alasan. Pertama, pemungutan suara menjadi sangat sederhana. Orang tidak perlu memilih, mereka hanya ditanya tentang satu hal setahun sekali, kepuasan mereka. Kedua, orang tidak perlu mengembangkan pengetahuan yang luas tentang kandidat atau RUU. Ini penting karena kandidat sering kali persuasif dan tagihannya rumit sampai-sampai sulit bagi peneliti khusus domain untuk memahami implikasinya, apalagi pejabat terpilih atau warga biasa. Sebaliknya, kami mengandalkan kebijaksanaan pasar. Seperti halnya perdagangan saham, hanya orang-orang yang memiliki informasi yang sangat baik tentang suatu topik yang akan bertaruh, jika tidak, mereka kemungkinan akan kehilangan uang karena orang lain yang memiliki informasi lebih baik. Akhirnya, ini adalah sistem di mana insentif pasar diselaraskan dengan nilai-nilai sosial. Dalam Futarchi, iblis ada dalam detail implementasi. Masalah sulit termasuk masalah tata kelola tentang bagaimana memutuskan nilai sosial untuk dimaksimalkan di tempat pertama dan memastikan orang tidak terdorong untuk secara taktis memilih skor kepuasan ekstrim 0 atau 1 untuk mengubah kebijakan. Menetapkan fungsi tujuan itu penting dan rumit, karena selalu ada konsekuensi yang tidak terduga. Misalnya, dalam kasus kapitalisme, hal ini dapat terwujud dalam meningkatnya ketimpangan kekayaan dan eksternalitas lingkungan. Dalam kasus kecerdasan buatan, ini dapat bermanifestasi dalam wireheding atau dengan cepat memaksimalkan sesuatu dengan mengorbankan hal-hal lain yang tidak terduga, biasanya diilustrasikan melalui contoh pemaksimal penjepit kertas yang menghancurkan segalanya untuk membuat penjepit kertas sebanyak mungkin. Ini adalah masalah serius, karena saya percaya AI yang paling kuat akan di bootstrap menjadi ada di blockchain dengan menggunakan insentif tokenized bagi semua orang untuk memberi mereka data dan algoritma terbaik. Jika ini benar, tata kelola blockchain adalah penentu terbesar lintasan masa depan kita sebagai spesies. Lebih lanjut tentang ini di posting mendatang. Demokrasi cair adalah sistem di mana setiap orang memiliki kemampuan untuk memilih sendiri, untuk mendelegasikan suaranya kepada orang lain, dan untuk menghapus pendelegasian suaranya setiap saat. Di AS kami tidak memiliki demokrasi yang cair karena kami tidak dapat memberikan suara pada banyak tagihan secara langsung. Perwakilan kami melakukannya untuk kami, dan begitu kami memilih seorang perwakilan, mereka biasanya menjabat selama 4 tahun. Ini sepertinya akan digunakan sebagai bukti blockchain saham karena kesederhanaannya. Pemungutan suara kuadrat adalah sistem pembelian suara, di mana setiap suara tambahan berharga 2 kali lipat dari yang sebelumnya. Dengan kata lain, uang membeli suara, tetapi dengan hasil yang semakin berkurang. Vitalik mengusulkan varian ini yang dia sebut, pemungutan suara kunci koin kuadrat, di mana N-koin memungkinkan Anda membuat N*k suara dengan mengunci koin tersebut untuk jangka waktu KK.
Ini adalah modifikasi yang bagus karena menyelaraskan insentif dari waktu ke waktu, lebih banyak kekuatan suara membutuhkan hidup dengan keputusan Anda lebih lama. Dalam dunia tokenized dengan sedikit gesekan memasuki atau meninggalkan komunitas, ini sangat penting. Memilih dengan orang atau uang. Masalah utama dengan sistem satu orang sama dengan satu suara di blockchain adalah kerentanan mereka terhadap serangan Shibil. Hampir nol biaya untuk membuat akun tak terbatas berarti mudah untuk menghasilkan suara tak terbatas. Inilah sebabnya mengapa model default dalam bukti kepemilikan dan tata kelola token berbasis Ethereum adalah satu token sama dengan satu suara. Sistem identitas berbasis blockchain seperti Civic dapat membantu mengaktifkan sistem satu orang sama dengan satu suara. Namun, anonimitas kemungkinan akan dipertahankan di sebagian besar cryptocurrency. Identitas memberikan setiap koin sejarah uniknya sendiri, yang secara subjektif dapat dinilai lebih atau kurang bersih daripada koin lain, menyebabkan fungibilitas rusak. Salah satu pendekatan potensial adalah keseimbangan antara identitas dan uang. Identitas yang terverifikasi sepenuhnya mendapat 100% kekuatan suara dari uang mereka, identitas yang terverifikasi sebagian mendapat 50%, dan identitas yang sepenuhnya anonim mendapat 25%. Seperti disebutkan dalam pemungutan suara kuadrat, mekanisme lain yang memberatkan anggota komunitas secara berbeda terlepas dari identitas dunia nyata kemungkinan akan berkembang. Misalnya, pemegang token baru mungkin telah mengurangi hak suara sampai mereka menjadi anggota komunitas untuk sementara waktu, mirip dengan tidak dapat memilih sampai Anda menjadi warga negara penuh dari suatu negara. Bagaimanapun, dunia saat ini akan terlihat jauh berbeda jika pemerintah modern menjalankan pemungutan suara dengan uang, jadi perubahan default ini tidak bisa dianggap enteng. Akhirnya, reputasi dalam komunitas token akan sangat penting. Ini sudah ditunjukkan melalui cara tidak langsung, di mana saran Vitalik membawa banyak bobot di komunitas Ethereum. Dalam sistem demokrasi yang cair, reputasi termanifestasi dalam jumlah suara yang didelegasikan kepada suatu partai tertentu. Menetapkan tujuan adalah langkah pertama untuk mengubah yang tak terlihat menjadi terlihat. Alasan kenapa kebanyakan orang gagal meraih tujuannya adalah karena tidak mendefinisikannya, atau tidak serius menganggap tujuan itu sebagai sesuatu yang bisa dicapai. Para pemenang akan mengatakan kepada kita kemana mereka akan pergi, apa rencana mereka untuk mencapainya, dan siapa yang akan berbagi perjalanan bersama mereka. Salam buat semua pioners. Next video selanjutnya, jangan lupa aktifkan notifikasi lonceng dan subscribe. Tetap semangat!